Terima kasih masih bersama YPB Movie. Masih melanjutkan part sebelumnya. Setelah menemukan beberapa hambatan, Pegito akhirnya bertemu dengan Kaisar Iblis sektor kedua. Jadi cerita kita berlanjut dengan pengungkapan yang menarik dari Kaisar Iblis sektor kedua, yang tidak lain adalah seorang kesatria bernama Kazuya Mishima. Mengenakan jas mahal yang terbuat dari bahan paling sempurna, dia melipat tangannya. Seluruh tubuhnya diselimuti oleh petir biru dengan mata merahnya yang menatap tajam, mengawasi Pegito yang balas menatap. Pegito tegaskan dia tidak menyerah apalagi lari, dan tidak akan berhenti sampai dia melihat mereka semua yang disebut Kaisar mati. Dan Pegito harus bilang dia senang akhirnya bisa melawan yang seukuran orang dewasa untuk sebuah perubahan. Dan Pegito merasa Kazuya terlihat sangat mirip juga dengan seorang Saiyan. Mendengar itu, Kazuya membantah dia bukan apa-apa. Dia adalah sesuatu yang belum pernah Pegito atau siapapun lihat sebelumnya. Karena Kazuya tegaskan dia memiliki gen iblis di dalam tubuhnya. Kazuya ingin Pegito menjawab apakah di semua perjalanannya dan di semua pertempuran berlumuran darahnya, pernahkah Pegito bertemu dengan gen iblis? Namun, Pegito yang hampir sama sekali tidak peduli oleh kata-kata Kazuya, segera mulai merunduk sambil meregangkan kakinya sebelum berhenti sejenak. Dengan tersenyum sambil berkata, Pegito ungkapkan jika iblis gen ini adalah sesuatu yang kuat. Dengan segala cara, Pegito ingin Kazuya pastikan dia tidak menahan diri. Dengan mengatakan itu, Kazuya secara spontan mulai menghasilkan lebih banyak listrik di sekujur tubuhnya, seolah-olah itu terkait dengan kegembiraannya sendiri. Saat dia menjawab, seorang penantang seperti Pegito akan sempurna untuk Kaisar Iblis sepertinya. Jadi Kazuya akan menunjukkan kepada Pegito kekuatan sejati dari sang iblis. Dan setelah itu, dua pejuang berambut runcing kembar, baik Kazuya dan juga Pegito, mengambil posisi bertarung. Keduanya sama-sama bersemangat. Pegito berkata dia sepertinya masih punya sedikit waktu sebelum dia bertemu dengan iblis yang Kazuya bicarakan. Dan Kazuya menjawab bahwa Pegito akan tahu apa yang dia maksud. Dan dalam sekejap muncul tepat di depan satu sama lain, keduanya mengeraskan otot dengan gigi terkatup. Kazuya dan Pegito menghentakkan kaki keras-keras di lantai. Dalam sinkronasi sempurna dengan pukulan mereka yang diselimuti aura, mereka melesat cepat dan keras satu sama lain, hanya berjarak milimeter dari satu sama lainnya. Sebelum pukulan cepat nampak terjadi. Namun anehnya, yang terkena dampaknya bukanlah Kazuya maupun Pegito, melainkan makhluk berkulit biru misterius. Wajahnya benar-benar hancur, seolah-olah memang terkena salah satu dari keduanya. Sekarang dia sudah tak sadarkan diri saat benturan, yang rupanya cerita berpindah ke tempat lain karena pertarungan seru Pegito akan ditunda dulu. Saat makhluk iblis itu terlempar jauh ke langit, sosok yang melancarkan serangan itu akan nampak mirip seperti Vegeta, tapi tentunya bukan dia. Sampai kemudian kita disuguhi pemandangan amazing yang tidak lain adalah King Vegeta dalam bentuk base-nya. Dengan pukulannya saat ini yang masih berasap dari serangan sebelumnya, dia telah dikirim ke sini atas perintah Bulma untuk membantu melindungi universe ke-7. Raja Vegeta berkomentar, meskipun di planet ini dia senang, tapi dia bukanlah tantangan baginya. Lebih menyenangkan bersama putranya saat melawan Raja dan Kaisar Iblis sebelumnya. Tapi saat Raja Vegeta mulai merasa nyaman, dia dengan cepat mengingat siapa yang dia datangi sebagai pasangan. Saat dia melihat-lihat, dia dengan cepat melihat Tenshinhan di tanah. Tapi Tenshinhan tidak sendirian sekarang. Sambil mencengkram tangannya erat-erat, dan dengan paksa, iblis buas dengan senyuman lebar telah mengalahkannya. Tenshinhan katakan iblis itu punya 3 detik untuk melepaskannya sebelum dia menunjukkan kepadanya kekuatan dia yang sebenarnya. Dalam kemarahan, Tenshinhan melontarkan ancaman dengan sia-sia. Dan meskipun Tenshinhan meramalkan akan ada serangan balik atas nama seni bela diri lamanya, Ten jatuh berlutut. Semakin merundukkan kepalanya, iblis berwajah tengkorak itu hanya akan dengan angkuh terus tersenyum. Makhluk tak berhidung itu kemudian berkata dia tidak tahu bagaimana waktu bergerak untuk Ten, tapi menurutnya itu sudah berlalu sekarang. Dia merasa Ten sudah kehilangan harapan pada impiannya itu. Jangan khawatir, dia bisa mengirim Ten ke alam lain sekarang, di mana mimpi akan berlangsung selamanya. Tapi saat iblis itu mempersiapkan pukulan mematikannya pada Ten, dari belakang ada yang mencengkram lehernya erat-erat, yaitu sebuah tangan bersarung. Sang iblis yang menyangka itu temannya menyuruhnya melepaskannya dan jangan bermalas-malasan sekarang. Tapi saat iblis itu melihat ke belakang,
dan melihat pada King Vegeta. Dia benar-benar terkejut melihat Raja Vegeta sudah selesai dalam pertempurannya. Namun, Raja Vegeta yang melihat kembali dari dalam bayangan hanya menjawab teman iblis itu kini sudah dia kalahkan sebelumnya. Raja bisa memastikan kepadanya bahwa dia tidak bermalas-malasan dan iblis ini bisa dikirim ke tempat iblis sebelumnya berada untuk memverifikasinya. Tepat seketika, seperti melempar bola ke udara, iblis itu kemudian benar-benar dihempaskan melayang jauh ke langit, melesat ke atas seperti roket. Tapi bahkan saat tubuh iblis itu secara paksa digerakkan semakin tinggi dan tidak dapat mengendalikan dirinya saat dia melihat ke bawah, tampaknya dia harus mengantisipasi nasib yang jauh lebih buruk akan datang. Seolah-olah iblis itu adalah musuh utama. Hanya beberapa saat kemudian King Vegeta dari bawah menembakkan energi laser yang kuat dari tangan kirinya saja. Dari pandangan mata burung, meskipun dalam bentuk bes, ukuran dan kekuatannya yang murni akan terlihat jelas. Bahkan dari bawah, itu akan mulai melampaui makhluk itu saat semakin mendekat. Hingga akhirnya benar-benar diselimuti dan hilang dalam cahaya. Penjajah iblis kuat terakhir dari planet itu akan hancur lebur. Raja Vegeta merasa dia lebih muda setiap hari jika bertarung seperti ini. Raja yang kini tertawa itu hanya akan menatap ke atas saat abu dan sisa-sisa iblis yang terbakar jatuh ke tanah. Sepanjang waktu dia akan mengagumi kekuatannya sendiri. Dia katakan ada saatnya seorang raja iblis akan memberinya masalah, tapi pada titik ini dia ragu bahkan yang disebut kaisar akan berbuat banyak padanya. Berbeda dengan Vegeta, King Vegeta memiliki hati yang baik, kemudian mengulurkan tangannya pada Ten. Dia mencemaskan Ten yang sedikit mendapat masalah dan akan membantu Ten Shihan untuk bangun. Namun, Ten yang punya kebencian pada Seiyan karena pernah dibully Vegeta dan juga Nappa, dia menegaskan tidak butuh bantuan siapapun apalagi dari Seiyan. Ten sudah bilang padanya dirinya tidak akan pernah mempercayai mata seorang Seiyan. Selain itu, Ten masih memendam rasa tidak suka pada Seiyan yang sama yang pernah bertanggung jawab atas kematiannya. Dia hanya akan menolak dan memilih untuk bangun sendiri. Tapi Raja yang nampak tidak terganggu hanya akan melipat tangannya dan tersenyum. Dia membalas itu lebih baik sekarang karena setidaknya dia tidak perlu mengasuhnya untuk pergi ke planet berikutnya. Raja Vegeta memberinya semangat karena tampaknya dia masih punya banyak energi tersisa. Tapi sebelum ada lagi yang bisa dikatakan, Raja akan disibukkan oleh perasaan tiba-tiba, yaitu energi yang bergerak cepat. Tubuhnya membeku sesaat. Sebelum bergerak berdasarkan naluri alami, Raja akan segera mendorong Ten menjauh, seolah menyelamatkan salah satu anak buahnya sendiri. Dan untuk alasan yang bagus, dalam sekejap sambaran petir hitam yang tidak dapat dijelaskan kemudian akan jatuh dari langit ke tanah di antara mereka berdua. Keduanya beruntung selamat dan segera melompat mundur berkat upaya Raja. Sedangkan Ten Shihan merasa terkejut pada tindakan Raja yang baru saja menyelamatkannya. Dia merasa bersalah dengan Raja Vegeta sekarang, tapi Raja Vegeta memberitahu sepertinya planet ini belum selesai dengan mereka setelah semua yang mereka perjuangkan. Saat keduanya turun ke tanah, kemudian akan melihat ke langit, tapi dengan dua reaksi yang sangat berbeda. Setelah kita mendapatkan pandangan yang lebih baik dari kejauhan, tingkat ledakan tiba-tiba dari guntur dan petir hitam di seluruh permukaan planet menghantam ke bawah akan diperburuk oleh kehadiran misterius dari satu portal hitam yang terbuka. Ten Shihan yang wajahnya kini mulai berkeringat dingin karena ketakutan hanya akan berkata ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Dia tahu perasaan ini bahwa ini adalah perasaan kematian. Tapi King Vegeta yang hanya mengepalkan pukulannya dalam posisi siaga sebaliknya akan berkata yang dia cium hanyalah ketakutan Ten Shihan saja. Raja Vegeta memintanya tenang karena dia akan berurusan dengan apapun yang akan datang ke sini. Bahkan jika Ten Shihan tidak bisa. Demi kehormatannya sebagai Saiyan, Ten Shihan bisa percaya pada ucapannya. Seolah kedatangan yang sama sekali tidak terduga dari portal itu akan tiba iblis yang pernah kita lihat sebelumnya. Dia adalah dewa iblis pengawal kerajaan Lucifer sendiri, sekaligus salah satu pembunuh Zeno yang bernama Dante. Wah gila sih, musuh kuatnya malah muncul cuy. Dihiasi dengan baju besi hitam yang sama yang terciprat dari darah Zeno saat dia bunuh,
Dante hanya akan melayang perlahan keluar dari portal tanpa mengucapkan sepatah kata apapun karena kehadirannya saja sudah mengatakan 1000 kata. Membuat Ten yang lemah hanya menatap dengan tak percaya. Dia berusaha berjuang untuk keluar, tapi tubuhnya gemetar tanpa sadar. Bahkan Raja Vegeta dengan mata terbelalak juga akan menyadari apa yang baru saja tiba. Dia berkata ini bukan dewa, tapi anggap saja benar. Raja Vegeta katakan buat satu gerakan yang salah dengan makhluk ini dan mereka berdua pasti akan mengetahuinya. Tapi di saat Dante tiba, dia akan mulai melihat sekeliling dengan wajah dan nada kasar. Dia akan berkata, jadi seperti inilah Lucifer memerintahkannya untuk datang. Dua target dan merasa dirinya sekarang sudah menemukan mereka. Dante katakan, permintaan Lucifer akan dia kabulkan. Dan seperti yang diharapkan, yang pertama terbang dan menyambutnya adalah King Vegeta. Setelah terbang ke atas, dia akan berkata dengan wajah yang lebih dari tegang. Dirinya tahu iblis atau tidak, tapi Dante tidak seperti iblis manapun yang pernah Raja hadapi sebelumnya. Bahkan, Raja menyadari kekuatan Dante mungkin melampaui Kaisar Iblis Taiza dan ayahnya. Wah, sudah fix ya, kekuatan para pengawal Lucifer berada di atas Kaisar Iblis. Jadi, Raja bertanya-tanya mengapa Dante bahkan datang ke sini. Apakah Dante salah mengenali bahwa dia bukanlah Vegeta? Tapi, hampir seolah-olah dia bisa membalas hanya dengan tindakan dan bukan kata-kata. Tanggapannya akan dimulai dengan cepat, dengan mengarahkan telapak tangannya ke depan ke hadapan Raja Vegeta. Dan di tangannya itu bola energi hitam gelap yang tidak seperti pemandangan biasanya akan terbentuk. Dante hanya akan menjawab bahwa dia datang memang untuk Raja Vegeta dan juga Tenshinhan. Tapi yakinlah, Vegeta juga akan bergabung dengan mereka di alam kematian. Setelah itu Dante akan menembakkan energinya ke arah King Vegeta. Tapi anehnya, dengan tangan masih terlipat dan nyaris tidak ada kekhawatiran di wajahnya, Raja sama sekali tidak akan bergeming. Tubuhnya segera mulai menghilang tepat saat sinar itu akan mendekatinya. Dan seperti yang diharapkan, dia muncul di tempat lain di kejauhan. Lebih jauh dari bahaya, King Vegeta akan muncul kembali dengan wajahnya tersenyum sekarang. Saat dia mulai berpikir, mungkin dirinya memberi serangga ini terlalu banyak pujian. Baginya, tidak ada iblis kuat sejak yang dia hadapi bersama putranya Vegeta yang bisa menandinginya. Jadi, mengapa dia harus mulai takut pada Dante sekarang? Raja yakin sifat pengecut Tenshinhan pasti sudah menyebar kepadanya. Tapi, tepat saat Raja menjadi teguh dalam lebih banyak keyakinan pada dirinya sendiri, semua kepercayaan diri secara misterius akan segera hancur. Karena di belakang Raja sekarang hanya kegelapan yang nampak. Dalam pertunjukan dominasi yang mengejutkan, tanpa diduga Dante akan berhadap-hadapan dengan Raja saling membelakangi. Perawakannya yang raksasa dan kebesarannya menjadi lebih jelas dengan tubuhnya yang tetap diam. King Vegeta kini akhirnya akan mulai mirip seperti Tenshinhan, yaitu gemetar ketakutan di tempat. Saat dia berkata Dante benar-benar tidak sama seperti musuh yang pernah dia lawan. Katakan padanya siapa sebenarnya Dante. Namun sebelum pertanyaannya bisa dijawab, sekali lagi bagi iblis kerajaan, tindakan akan berbicara lebih keras. Tepat saat Raja menoleh, Dante sudah mengayunkan tangannya sepenuhnya ke belakang. Hingga dengan sapuan brutal, hal berikutnya yang akan dirasakan Raja adalah sapuan luar biasa di bagian belakang kepalanya. Membuatnya nampak kesakitan, melayang ke bawah dan akhirnya bertabrakan dengan kekuatan penuh menuju gunung terdekat, menyebarkan debu dan puing-puing di mana-mana saat benturan terjadi. Tapi dalam perubahan suasana, Tenshinhan yang melihat ini akan menunda rasa jijiknya pada Seiyan. Dalam sebuah pertunjukan kepedulian yang tulus, dia akan segera berteriak setelah Raja berada dalam bahaya. Tapi meskipun akan ada keheningan sesaat dari puing-puing tersebut, Raja akan bangkit lagi dan menegaskan tidak ada lagi permainan untuk iblis. Dia menyuruhnya menyaksikan kekuatan sejati seorang Raja Seiyan sepertinya. Hanya butuh beberapa detik sebelum meledak keluar dari puing-puing dalam kekuatan penuhnya Super Saiyan 5, King Vegeta akhirnya akan memamerkan apa yang membuatnya menjadi sosok legendaris di garis waktunya. Dan dengan kecepatan seperti itu, tampaknya bahkan pengawal kerajaan yang tanpa emosi tidak akan punya waktu untuk bereaksi. Pukulan pertamanya akan mendarat dengan tepat di pipi Dante. Tapi meskipun suara benturan akan keras, reaksi fisik Dante saat terkena tidak akan ada sama sekali. Dan tidak butuh waktu lama bagi Raja untuk menyadari bahwa meskipun dia telah melakukan kontak, bahkan dalam kondisi power up-nya,
pengawal itu akan menahan pukulannya seolah-olah raja hanyalah kotoran sapi. Bahkan Dante menunjukkan wajah yang benar-benar meremehkan sang raja. Tapi dalam kemarahan sayangnya, ketakutan tidak akan menguasainya, melainkan kemarahan raja akan semakin menjadi-jadi. Karena sekarang raja melancarkan rentetan serangan terus-menerus dari segala arah. Vegeta yang lebih tua tidak akan siap untuk menyerah sama sekali. Sepanjang waktu, pengawal Lucifer akan berdiri sendirian, dingin membeku di setiap pukulan seperti patung yang terbentuk sempurna. Tapi serangan seperti itu tanpa balasan tidak akan berlangsung selamanya. Dengan kecepatan dan otoritas ekstrim, seolah-olah dia bisa melakukan ini sejak awal, Dante akan dengan cepat mencengkram leher raja, seolah-olah dia adalah anak yang kurang ajar. Raja menjadi sangat ketakutan mengapa rasanya seperti ini. Dia menegaskan Dante dan putranya tidak boleh bertemu. Dan saat raja diangkat semakin tinggi dan semua serangannya terhenti, dia mulai kehilangan kesadaran. Dengan matanya yang tertutup, dia akan menyuruh Dante untuk menjauhlah dari Vegeta. Tapi secara mengejutkan, Dante menunjukkan senyuman sadisnya sekarang. Dia akan melanjutkan bahwa sayangnya putra raja akan menerima kunjungan segera setelah ini. Vegeta akan bergabung dengan raja dalam nasib yang sama. Tapi yang luar biasanya dalam pembangkangan total, bahkan saat mendengar ini, raja hanya akan tertawa. Raja meremehkan Dante dan berkata alasan mereka berdua seharusnya tidak pernah bertemu adalah demi kebaikan Dante. Raja yakin kalau Dante akan mati saat melawan putranya. Jadi sekarang raja menyuruh Dante untuk secepatnya membunuhnya. Sampai tiba-tiba dalam satu retakan keras terakhir, Dante nampak menutup cengkramannya, yaitu dia mematahkan lehernya demi memenuhi keinginan raja untuk membunuhnya seketika. Sang raja nampak kembali ke bentuk base-nya dengan hanya tubuhnya tanpa kehidupan. Kepala raja yang kini mati akan miring ke kiri tanpa sepatah kata pun atau erangan lebih lanjut. Sedangkan Dante yang sekarang tidak lagi tersenyum akan menatap lurus ke depan. Dia berkata dirinya akan memberitahunya persis apa yang telah dia lakukan. Dan jangan khawatir, karena mereka akan melihat apakah putra raja yaitu Vegeta akan memenuhi keinginan ayahnya. Dalam adegan terakhir, guntur hitam akan menderu di belakang mereka, seolah-olah bayangan akan kebangkitan Vegeta di masa depan. Tapi entah dari mana adegan suram itu akan terganggu. Dante akan segera menemukan dirinya membungkuk dikelilingi oleh ledakan energi kuning yang memaksanya untuk segera melepaskan King Vegeta, menyebabkan raja jatuh ke tanah dengan bunyi keras. Penyerangnya akan terungkap, yaitu adalah Tenshinhan dengan tangannya dalam posisi segitiga Kikoho, dan kemungkinan besar dia akan membalaskan kematian Raja Vegeta yang sebelumnya sudah menyelamatkannya. Bahkan Dante yang melihat ke atas akan terkejut melihat Tenshinhan. Sebaliknya, Ten menegaskan setelah Dante membunuh raja, maka Dante harus membayar untuk itu. Dalam perubahan total 180 derajat, perasaan sejati Ten akan menjadi jelas. Sekarang, melihat raja yang tampaknya tidak akan pernah dia percayai kini mati, kemarahan yang sebelumnya tidak nampak akan meletus di dalam dirinya. Dengan tubuhnya diselimuti urat dan matanya penuh amarah, Ten akan membidik sekali lagi dan berteriak, menyuruh Dante tetap di bawah. Tapi saat serangan itu terus meledak dengan intensitas yang lebih besar, hampir dalam gerakan lambat, Dante akan mulai memutar kepalanya dengan hati-hati untuk menentukan lokasi Tenshinhan itu. Sebelum dalam satu adegan tragis dan brutal, benar-benar hanya dalam sekejap, kecepatan dan kekuatan luar biasa dari iblis yang pernah membunuh Zeno ini, dia melesat cepat sampai menebas kepala Ten hingga terpisah dari tubuhnya, mengirim tubuh Ten yang kini tak bernyawa itu jatuh ke tanah bersama dengan kepalanya yang terpenggal. Saat tubuh itu kini tergeletak di tanah dengan darah merembes keluar, Tenshinhan akan dipastikan tewas. Tidak butuh waktu lama bagi kaki pengawal kerajaan untuk kemudian mendarat di samping wajah Ten. Dia kemudian mencengkram kepala Ten dan lalu melihat ke matanya. Dante berkata ini adalah mortal yang rapuh dan juga lemah. Tapi yang penting baginya, keinginan Lucifer telah dikabulkan. Sudah dua lagi yang ditambahkan ke daftar setelah Lord Yamcha dan Piccolo. Tiba-tiba tepat di belakang pengawal itu, portal hitam tempat dia pertama kali masuk akan kembali terlihat. Dengan lemparan santai, kepala Ten akan dilempar lurus ke arah portal hingga masuk dengan cepat. Hingga tiba-tiba kepala Ten akan dicengkram lagi oleh cengkraman iblis lain. Dan seperti yang diungkapkan di area gelap yang tersembunyi di antara bayang-bayang,
kehadiran Lucifer yang mengancam akan ada di sana untuk mencengkram sisa-sisa tensi Han yang mati. Dia menatapnya dengan kesenangan sejati sampai memuji Dante sebagai anak buah yang baik. Lucifer ungkapkan, dua lagi orang yang dicintai oleh Pegito kini sudah pergi untuk selamanya. Lucifer sangat tidak sabar untuk menunggunya melihat bagaimana reaksi Pegito setelah melihat hal ini. Jadi Lucifer menyuruh Pegito terus bertarung di alam iblis sampai ketika keluar nanti lihat apa yang telah Lucifer lakukan. Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime bapak-bapak.